Halo semuanya, kenalin aku Wafida Damayanti dengan NIM 108. Kali ini aku akan ngejelasin sebuah topik mengenai ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya belajar di sekolah yang penuh fasilitas, guru hebat, dan juga teknologi canggih, tapi gimana dengan mereka yang hanya punya bangku reot ataupun atap bocor, intinya fasilitas yang kurang memadai di sekolahnya. Nah, kali ini aku akan membahas ketimpangan pendidikan di Indonesia melalui kebijakan SMA unggulan Garuda yang katanya bakal menciptakan generasi emas. Tapi, benarkah kebijakan ini adil untuk semua? Jadi, pemerintah berencana membangun SMA unggulan Garuda yang siap menjadi tempat belajar dengan kurikulum internasional dan juga guru dari luar negeri. Nah, terus rencananya sekolah itu untuk memvalidasi anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata atau emang pinter aja. Ya, bagus sih mereka pikir itu bakal ngasih kesempatan untuk anak-anak yang kecerdasannya di atas rata-rata itu bakal dikasih pendidikan, akses teknologi, fasilitas yang layak, sehingga bisa memotivasi siswa malas agar bisa belajar di SMA unggulan itu dengan fasilitas yang sangat baik. Tapi sekolah ini ataupun sistem baru ini tuh akan diterapin cuma di 12 sekolah aja. Tapi nggak hanya di Jawa aja sih, menyebar ke seluruh bagian Indonesia. Ada di NTT, ada di Aceh, Kalimantan, ya pokoknya menyebar. Lah, terus gimana dengan sekolah lama yang udah bobrok kualitasnya, alias sekolah yang biasa-biasa aja? Nah, bukannya nanti bakal nambah masalah baru kayak ketimpangan kualitas pendidikan, ataupun bikin kastanisasi baru. Bangun sekolah unggulan tuh boleh, tapi seharusnya jangan lupakan sekolah biasa yang butuh perbaikan kualitas. Tapi tetap aja sekolah di sana sekolah unggulan Garuda, sebagian besar kemungkinan murid yang belajar di sana itu berasal dari orang kaya, karena kebanyakan keluarga kaya itu akan menghasilkan generasi yang pintar karena struktur ekonominya stabil untuk menafkahi anak mereka di sekolah yang bagus. Nah, seharusnya akses pendidikan itu harus inklusif, bukan sekedar untuk mereka yang punya privilege. Nah, di luar sana sendiri banyak loh orang-orang dari keluarga yang kurang mampu tapi maksain buat masuk SMK, tapi dengan pemikiran biar langsung kerja gitu untuk membangun kualitas ataupun kesejahteraan ekonomi keluarganya. Nah, secara teori, bikin sekolah unggulan itu kayak bikin etalase prestasi. Nah, tempat buat anak-anak yang pintar mendapatkan fasilitas terbaik, kayak guru asing, kurikulum internasional, fasilitas dan juga teknologi yang canggih. Tujuannya sih biar ada lompatan kualitas SDM yang katanya setara dengan negara maju. Tapi kalau cuma diterapin di 12 sekolah ya, dan lainnya tetap bobrok, ya jelas banget ini kayak bikin kasta baru dalam pendidikan. Kayak seolah-olah misalnya saya masuk ke sana, berarti saya itu anak elit, pintar, punya masa depan yang cerah. Tapi kalau seumpama saya nggak masuk sana, berarti nasib saya itu harus dirintis sendiri sejak awal. Itu bikin ketimpangan makin dalam. Yang pintar itu akan semakin pintar karena fasilitas dan juga lingkungannya mendukung. Yang biasa aja ya makin ketinggalan. Kunci negara maju itu pendidikan. Nah, yang pertama itu ada kesejahteraan guru dan juga dosen. Tapi di sistem sekolah unggulan Garuda ini, mereka atau pemerintah malah berencana mendatangkan guru dari luar negeri. Nah, guru lokal tuh seharusnya perlu diberdayakan, bukan hanya mendatangkan guru dari luar negeri saja. Faktanya, di Indonesia itu banyak guru yang gajinya kecil, dikasih beban administratif banyak banget, lalu susah akses pelatihan profesional, kadang nggak dapat fasilitas yang layak. Tapi sebaliknya, yang dikejar pemerintah adalah datangin guru asing buat sekolah unggulan. Nah, biayanya itu nggak kecil loh itu. Padahal kesejahteraan guru lokal itu lebih butuh perhatian agar semua sekolah bisa bagus. Bukan cuma 12 sekolah aja. Yang kedua, itu ada pemerataan fasilitas pendidikan. Banyak loh sekolah yang kualitasnya di bawah rata-rata. Lalu yang ketiga, itu ada akses mudah terhadap sumber bacaan. Tapi sekarang itu
cukup susah sih untuk mencari sumber bacaan di beberapa daerah, contohnya di daerah kecil terpencil kayak kota saya, misalnya Mojokerto itu ya kurang untuk mencari sumber bacaan kalau dibandingkan dengan kota Surabaya. Lalu selanjutnya yang keempat, pendidikan murah dan terjangkau. Nah, tapi pemerintah malah memangkas anggaran buat pendidikan. Imbasnya, UKT naik dan juga lebih mentingin program makanan bergizi gratis. Kapan hari, kalau gak salah, sempat viral sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu di Twitter yang ada sebuah foto. Nah, di situ tuh ada program yang akan diprioritaskan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada MBG, lalu ada kayak perumahan dan juga lain-lain. Intinya pendidikan dan juga kesehatan itu ada di bagian kedua untuk diprioritaskan, bagian sekunder. Imbasnya anggaran untuk KIPK juga kena efisiensi, tapi si oknum atau beberapa orang bilang nggak apa-apa, semua presiden tuh sama aja, nggak mengaruhi ke ekonomi kita. Nah, narasi ini tergambar di ilustrasi saya. Nah, gambar ini tuh menggambarkan sebuah ketimpangan pendidikan yang akan muncul akibat kebijakan pembangunan SMA unggulan Garuda. Nah, di tengah itu ada figur besar dan di atas memakai baju biru itu adalah Presiden Prabowo yang memegang buku besar, buku raksasa yang terbelah menjadi dua. Nah, maknanya bagian kiri itu menggambarkan sekolah bobrok alias sekolah tua dan juga yang gak layak fasilitasnya untuk dijadikan tempat belajar mengajar, yang hanya dihuni oleh siswa dari kalangan bawah atau latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Jadi mereka terlihat kesulitan menggapai kesempatan belajar yang lebih baik. Lalu di sebelah kanan itu menggambarkan SMA unggulan Garuda yang megah, berfasilitas lengkap, dengan siswa-siswi yang digambarkan sebagai sosok yang mempunyai sayap. Nah, di sini tuh saya akan merepresentasikan siswi yang mempunyai kebebasan dalam menggapai pendidikan ataupun cita-cita. Nah, di sini juga menandakan bahwa siswi atau siswa tersebut memiliki keistimewaan dan kemudahan yang mereka dapatkan. Karena siswa tersebut itu sebagian besar berasal dari orang yang ekonominya menengah ke atas atau kaya dan juga orang yang dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Lalu ada tokoh besar di atas alias Presiden Prabowo adalah simbol kebijakan pemerintah yang membuka buku baru atau kebijakan SMA unggulan Garuda. Nah, di situ beliau tersenyum mencerminkan kebijakan ini seolah-olah positif, padahal di sebaliknya justru memperlebar ketimpangan. Nah, ilustrasi ini fungsinya untuk mengkritisi kebijakan yang berpotensi untuk menciptakan sebuah ketimpangan di jurang pendidikan dan umumnya dari keluarga kaya, sementara yang sekolah lain itu tetap tertinggal. Akhirnya kebijakan ini tuh lebih menguntungkan ke mereka yang sudah berada di posisi atas atau posisi unggul dan bukannya membantu mereka yang tertinggal. Di situ aja sudah terlihat bahwa pendidikan dijadiin second choice. Nah, pendidikan tuh harusnya prioritas, bukan hanya second choice. Kalau anggaran pendidikannya malah dikorbankan demi hal lain kayak program MGG atau efisiensi lain, yang paling kena adalah yang pertama ada kualitas guru karena mendapatkan pelatihan yang kurang. Lalu yang kedua ada akses siswa miskin, misalnya seperti beasiswa KIPK yang kena efisiensi. Lalu ada ketimpangan fasilitas sekolah di pinggiran karena jarang mendapatkan rekonstruksi atau perbaikan. Nah, ini tuh yang bikin gap pendidikan makin lebar, lagi-lagi bikin jurang makin dalam antara yang sudah maju sama yang tertinggal. Ini juga sepertinya udah dari dulu sih kalau pendidikan dijadiin second choice. Dulu juga pernah ada masa Indonesia melakukan masa pemulihan setelah insiden G30 SPKI. Jadi dulu diciptakan sebuah peraturan mengenai orang asing yang terutama berasal dari negara sayap kiri atau negara komunis itu dilarang memasuki wilayah Indonesia. Nah, padahal waktu itu juga ada banyak banget pelajar dari Indonesia ataupun ilmuwan yang berkuliah di negara itu. Tapi mereka yang
meskipun berasal dari Indonesia dan berkuliah di sana itu nggak boleh balik ke Indonesia lagi. Alhasil mereka nggak diizinin beberapa tahun buat pulang ke Indonesia karena waktu itu Presiden Soeharto takut mereka membawa pulang ideologi komunis. Nah, ujungnya warga Indonesia yang nggak bisa pulang tuh menetap ke negara itu, negara sayap kiri. Jadi itu adalah salah satu penghambat kenapa Indonesia susah maju saat itu. Padahal ada potensi untuk membawa pengetahuan kayak sains, teknologi, dan lain-lain untuk disebarkan atau dilakukan pengembangan di negara Indonesia. Nah, sekarang tuh ada kebohongan besar yang sedang dinormalisasiin oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu semua sekolah sama aja. Nah, ibarat emas tuh tetap nyala di dalam got. Tapi, ya, emang siapa yang nyari emas di dalam got? Kenyataannya ya orang-orang mana ada yang nyari emas di dalam got. Semua sekolah sama aja kok, tergantung kamunya aja itu. Nah, kebanyakan orang tua Indonesia berkata seperti itu ke anak-anaknya. Sepertinya itu cuma kalimat penenang aja sih, padahal lingkungan belajar itu seberpengaruh itu. Ngelihat anak yang dari SMA unggulan terus dibandingin ke anak SMA pinggiran, kelihatan banget perbedaannya. Kayak bandingin nih, seorang anak tinggal di daerah pinggiran, sekolahnya itu sangat tidak layak, terus dindingnya keropos, intinya fasilitasnya tidak layak untuk dijadikan tempat belajar mengajar. Habis itu dibandingkan dengan SMA unggulan yang buku bacaannya banyak, akses internetnya bagus sekali, fasilitasnya juga bagus. Nah, kalau kayak gitu, meskipun dikasih motivasi, ayo belajar biar kayak anak SMA unggulan, ya susah banget kan. Soalnya kan anak yang dari SMA pinggiran itu kayak ya udah mau gimana pun juga kayak gak punya kesempatan buat belajar di SMA unggulan. Padahal sebenarnya lingkungan belajar itu berpengaruh itu loh. Lingkungan belajar termasuk kayak guru, teman, fasilitas, akses, support system, dan lain-lain itu bukan hal yang bisa diakalin semata-mata dari motivasi pribadi. Ya, mungkin SMA Unggulan Garuda itu niatnya baik biar Indonesia punya model kayak sekolah maju yang kurikulumnya internasional kayak negara lain. Tapi itu lebih baik lagi jika dibarengin dengan pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Lalu ada pemerataan fasilitas pendidikan biar SMA pinggiran juga punya kualitas yang sama baiknya. Lalu ada perbaikan kurikulum biar nggak cuma ngelulusin anak yang bisa ngerjain soal, tapi juga punya skill hidup, kreativitas, dan juga daya kritis. Selanjutnya itu ada akses literasi, kayak internet, buku yang memadai buat sumber belajar mahasiswa atau siswa itu sendiri. Lalu selanjutnya itu penganggaran yang adil. Jadi jangan cuma buat proyek kayak IKN ataupun yang kayak buat jualan atau promosiin ke dunia internasional, tapi juga buat kasih impact yang real impact bagi semua siswa. Jadi kalau pendidikan SMA Garuda ini berdiri sendiri tanpa reformasi pendidikan yang secara menyeluruh, atau ya gimana ya, bakal nyiptain jurang yang makin lebar alias ketimpangan pendidikan. Tapi nggak apa-apa buat adik-adik yang nggak sengaja nonton video saya, jangan jadikan ketimpangan pendidikan buat limitasi atau perbedaan sekolah itu buat limitasi, tapi tetap ingat bahwa ada keajaiban kalau kita tetap berusaha dan yakin akan kemampuan kita. Jadi itu aja yang saya sampaikan mengenai topik ketimpangan pendidikan Indonesia melalui SMA Unggulan Garuda dan juga sekolah pinggiran. Sekian dari saya, bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.